warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Seputar Riau dengan informasi aktual penuh inspirasi. Saya Mela Amelia, berikut berita selengkapnya. Hadir 7 orang, arti 2 yang tidak berada di tempat. Terima kasih Pak yang kami hormati, Kepala Dinas PMD Pemekaran Desa. Arti mungkin ada kaitan dengan Pak Abu Nazar selaku KMTI dan rekan-rekan. Untuk tidak memperpanjang waktu, efisien waktu kita apakan menjelang siang ini. Sudah masuk siang lah. Kita persilakan kepada Pak Kepala Dinas PMD menyangkut dengan perkembangan masalah pemekaran desa ini. Kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama kita hormati Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar beserta dengan seluruh anggota Komisi 1, khususnya yang saya hormati Bapak Abu Nazar dari KNPI Kabupaten Kampar beserta dengan rombongan yang hadir yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mungkin dari BPD ya Pak ya. Kemudian hadirin undangan yang berbahagia, pertama kami ucapkan terima kasih atas undangannya memang pagi ini sampai ke kami untuk sesuai dengan surat undangan yang disampaikan adalah membahas terkait dengan penataan desa di Kabupaten Kampar. Dapat kami informasikan kepada kita semua, khususnya kepada yang terhormat anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar, bahwa proses penataan desa di Kabupaten Kampar sudah kita laksanakan tahun 2020 kemarin. Dan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih karena tidak terlepas dukungan dari anggota Komisi 1 Pak Abu Nazar. Sejak 2018 kami ingat kami dilakukan hearing juga seperti ini untuk mendorong pemerintah Kabupaten Kampar menindaklanjuti penataan desa. Dan pada saat itu kita sudah melakukan revisi terhadap dalam RPJMD kita terakhir, sehingga kita dapat menganggarkan program ini di tahun 2020. Dan proses ini sudah berjalan, yang diawali dengan kita membentuk tim penataan desa pada bulan Juli yang lalu. Mana tim ini terdiri dari pemerintah daerah, baik itu dari Dinas PMD Kabupaten Kampar, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, kemudian ada juga dari Distrik Capil, kemudian juga bagian hukum, dan dari tim kajian akademis kita bekerja sama dengan Universitas Islam Riau melalui program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan di bawah pimpinan Profesor Dr. Yusri Munaf. Jadi tim yang terbentuk pada saat itu ada tim dari pemerintah daerah dan tim dari kajian akademis dari Universitas Islam Riau. Yang mana pada saat itu kita membahas usulan pemekaran desa yang masuk ke kabupaten atau ke pemerintah daerah Kabupaten Kampar, yang mana prosesnya sudah cukup lama juga sebenarnya. Nah, kita pada tahun lalu di awal setelah kita membentuk tim, kita lakukan sosialisasi. Yang pertama melalui surat kita kepada camat pada tanggal 29 September tahun 2020 yang lalu. Kita menginformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar punya program penataan desa. Persyaratannya kami lampirkan di dalam surat tersebut, yang mana tentunya ini menjadi persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pemerintah desa apabila ingin memekarkan desanya. Nah, sosialisasi kami lakukan, kami memanggil camat, kita rapat pada saat itu di Dinas PMD agar meneruskan kepada desa-desa di wilayahnya yang sudah memenuhi syarat, baik itu dari syarat jumlah penduduk, kemudian syarat-syarat lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017. Secara teknis juga sudah kami gambarkan di dalam surat-surat kami selanjutnya. Artinya bahwa kita membuka seluas-luasnya kepada seluruh desa yang sudah memenuhi persyaratan untuk diusulkan penataan desanya. Karena penataan desa itu Bapak sekalian adalah juga dimaksudkan untuk bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, bagaimana perkembangan pembangunannya lebih baik, dan peningkatan kualitas pelayanan. Kemudian terakhir kita juga menerima usulan dari tahapan surat tadi. Akhirnya kita menerima usulan proposal dari desanya, karena tentu persyaratan itu dilengkapi dengan proposal dan itu diawali dengan mekanisme musyawarah desa.
sebagaimana pasal 33 daripada Permendagri nomor 1 tahun 2017, yang mana bahwa mohon maaf, di pasal 35 bahwa dalam membentuk desa, pemerintah melakukan sosialisasi rencana pemekaran. Itu yang kami lakukan melalui surat kepada camat, kami rapat dengan camat. Kemudian di ayat 2-nya, pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi pemerintah desa bersama dengan BPD, ya BPD ini adalah bagian dari pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa. Kemudian BPD melakukan musyawarah desa, mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran. Kemudian hasil musyawarah tersebut dilengkapi dengan berita acara musyawarah dan dilengkapi dengan notulen musyawarah. Nah, tentunya usulan ini dilengkapi dengan proposal yang mana di situ tergambarkan bagaimana tingkat evaluasi perkembangan desa. Karena di Permen 1 tahun 2017 salah satu syarat utama dari desa itu dimekarkan adalah nilai daripada evaluasi perkembangan desanya sebagaimana lampiran daripada Permen 1 minimal 90. Itu yang pertama. Setelah evaluasi perkembangan desanya memenuhi syarat, barulah nanti kita akan melakukan verifikasi administrasi. Pertama adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini Bapak-Bapak sekalian, persyaratan yang disampaikan dalam Permen 1 tahun 2017 adalah minimal 800 KK atau 4.000 jiwa, 4.000 jiwa. Jadi bahasanya atau boleh KK-nya terpenuhi atau memang jiwanya terpenuhi. Dan ini Bapak-Bapak sekalian memang yang harus terdata di Disduk Capil setempat. Artinya memang ini data yang ada terekam di sistem di Capil. Nah, kemudian syarat lainnya adalah bagaimana kesiapan sarana prasarana. Contoh misalnya bagaimana calon lokasi kantornya, apakah sudah ada tanah yang dipersiapkan. Kemudian kalau sebenarnya nanti desa ini dimekarkan, kantor sementaranya di mana. Kemudian juga kita lihat juga potensi desanya yang ada di profil desanya, baik sumber daya alam, sumber daya ekonomi maupun sumber daya manusia. Nah, inilah yang diverifikasi secara administrasi dan faktual sehingga dimekarkan atau yang belum dapat diimplementasikan. Nah, ini sudah kita lakukan terakhir di bulan Desember kemarin. Kita untuk melengkapi ini bahkan kita surati lagi, kita desa melengkapi lagi terutama persyaratan penduduk, Pak, karena banyak masalahnya di penduduk. Hasil dari kajian sistem kependudukan. Nah, ini sehingga pada Desember yang lalu menjelang akhir Desember, alhamdulillah dari awal Desember sampai dengan akhir Desember pemerintah sudah menyelesaikan untuk yang tahun 2000. Mana yang memenuhi syarat segera diusulkan. Tentu ini camat disolisikan bawah. Nah, apa yang kita proses hari ini 2020 lalu tentunya yang masuk proposalnya kita. Masuk proposalnya kita proses sesuai dengan tahun ini sesuai RKPL kita Pak Wakil Ketua. Setelah kita menyelesaikan yang tahun 2020 ini, langkah selanjutnya adalah pemekaran desa itu memperoleh kesepakatan sementara. Nah, di dalam penataan desa ini wajib dalam bentuk peraturan bupati Pak Wakil. Ini kita agendakan di tahun ini insya Allah, dan mudah-mudahan dalam tahun ini juga yang sudah kita verifikasi tahun lalu kita akan usulkan untuk peraturan bupati tentang desa persiapannya. Itu proses desa persiapan, di mana waktunya adalah maksimal 3 tahun setelah SK bupatinya ditetapkan. Nah, nanti apabila dalam evaluasi sebelum 3 tahun ternyata memenuhi syarat, kita bisa usulkan untuk ke kementerian, verifikasi kementerian untuk rekomendasi untuk definitif. Untuk selanjutnya nanti kita usulkan perdanya. Nanti 2020. Untuk memekarkan desa ini harus ada political will seluruh pihak, baik dari kepala desa, pemerintah desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, karena keputusan tertingginya adalah musyawarah desa sebagaimana pasal 35 tadi. Melalui musyawarah desa dibentuk, nanti panitianya diusulkanlah untuk mempersiapkan segala sesuatu baik itu mengapresiasi hasil kerja dari Dinas PMD yang telah begitu perjalanan panjang sampai pada posisi akhir pekerjaan. Jadi memang sesuai yang sampaikan tadi, kita mengharapkan sepanjang memang dari input data yang telah masuk kemarin, sepanjang memang telah memenuhi persyaratan
para kepala desa ada semacam keengganan ataupun apa, karena mereka menganggap bahwa pemekaran desa ini berdampak terhadap katakanlah perolehan mereka. Jadi tolong diberikan satu pengertian apa bahwa pemekaran desa ini tujuannya, dampaknya akan lebih luas terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, kemudian bagaimana percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kan gitu kan, artinya kegiatan pembangunan akan lebih cepat di tingkat desa. Itu barangkali mungkin harapan kami. Kita persilakan kepada akun kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ketua melalui Kemenlu. Pertama kami apresiasi kepada pemerintah yang menyampaikan beberapa kinerja dan juga yang sudah mulai diatur. Tidak layak mekar, justru mereka menggebu-gebu untuk mekar. Mestinya ini memang harus disiasati oleh pemerintah. Artinya pemerintah ambil alih. Katakanlah memang sia-sia, kasihan juga kalau dalam satu sisi desa A yang ngotot mau mekar, tapi nyatanya memang secara aturan tidak bisa dan tidak terpenuhi. Dan ini kan membebani, Pak. Biar bagaimanapun masyarakat juga itu terbebani kalau ini dipaksakan untuk dimekarkan. Dan ini sudah dibentuk panitia segala macam, padahal syaratnya tidak terpenuhi. Jadi ini mestinya dari pihak pemerintah kabupaten sudah memberikan rambu-rambu agar mereka tidak langsung atau katakanlah mereka tidak terlanjur untuk membentuk segala sesuatu. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu tidak layak dan tidak memenuhi syarat. Yang pertama. Kemudian yang kedua justru yang terkebalikannya, Pak. Ada di Tapung itu beberapa desa yang sebenarnya sudah sangat layak untuk mekar. Syarat semua sudah terpenuhi, tapi mereka enggan. Nah, ini kita nggak tahu. Makanya yang hal yang kayak gini mestinya ada inisiasi dari pemerintah, khususnya Kabupaten Kampar, untuk bisa menindaklanjuti, untuk bisa menyampaikan pada pemerintah daerah desa tersebut sebisanya kalau bisa dimekarkan. Karena tujuan mekar ini bukan untuk pribadi tapi untuk kebersamaan. Ini saya bicara khusus Tapung karena memang Tapung saat ini memang kalau untuk mekarkan memang agak sulit. Katakanlah memang tidak terpenuhinya syarat yang 2.000 atau 4.000 jiwa tadi. Karena ekstransmigrasi hampir rata-rata di sana kecuali desa induk. Kalau desa induk Ketapahan, Pantai Cermin, mereka sudah sangat layak, tapi mereka nggak mau untuk mekar. Nah ini makanya fenomena ini saya katakan tadi, tolong juga ini bagaimana caranya agar ini bisa diinisiasi oleh pemerintah kabupaten, ini bisa segera mereka dengan sadar, dan karena syarat mutlaknya kan musyawarah dulu. Tanpa musyawarah dari masing-masing tokoh masyarakat desa, ini barang nggak akan jadi, nggak mau dimekarkan. Jadi ini saya pikir saran saja Pak dari kami, dan kami menanyakan dari hasil verifikasi Bapak, berapakah desa yang saat ini layak dan bisa memenuhi syarat untuk dimekarkan pada tahun 2000 sesuai apa yang Bapak sampaikan. Jadi mungkin menyambung apa yang disampaikan Pak Arsono. Kita ini unik Pak Gadis ya. Kenapa unik? Moratorium itu kan sebenarnya kesempatan untuk pemekaran. Kenapa? Sebab dengan kondisi keterbatasan fiskal, desa-desa yang besar itu justru jadi berat. Maka ketika moratorium itu dibuka, semestinya kita harus ambil kesempatan ini. Kalau pembentukan kabupaten masih moratorium ya, provinsi masih moratorium, desa kan sudah dibuka. Nah, yang jadi persoalan, betul yang disampaikan Pak Kades, political will. Jadi kemarin kita ikuti
alurnya saja Pak Kadis. Ada moratorium dibuka, kemudian disiapkan regulasinya untuk level kabupaten, kemudian kita sosialisasikan. Tapi fakta di lapangan, perangkat daerah ini tidak bekerja. Kenapa saya sampaikan tidak bekerja? Contoh, camat. Semestinya kalau camat yang jelas, Pak Kadis, seperti kami lah, tambang ya, seperti kami tambang. Desa-desa yang penduduk besar itu diprioritaskan untuk dilakukan inisiasi secara persuasif. Saya heran, di kampung Pak Satir, saya reses kemarin di sana, 44.000 penduduknya Pak. 44.000, tapi tidak mengusulkan pemekaran. Kan repot kita Pak. Parapanjang itu 58.000, kota Pak. Tahun 56 sudah jadi kota di Parapanjang. 56.000. APBD-nya berapa Pak? 600 miliar Pak. Parapanjang, itu betul kan? Kota itu Pak. Ini tarif baru 44.000, cuma beda 12.000 dari Padang Panjang. Oke, Sumbar itu penduduknya 5,4, kabupaten kotanya 19. Riau 6,85 penduduknya, kabupaten kotanya 12. Jauh Pak. Belum lagi kita ke seberang, ke Sumatera Utara. Dalam banyak kesempatan saya sampaikan, Padang Lawas itu luasnya 2,9, 2.900 km persegi. Penduduknya 250.000. Desanya berapa Pak? 385. Masih undang-undang lama Pak ya? Nah, tapi kita kan harus berkaca dari hal-hal seperti itu. Padang Lawas Utara, Kampung Panyaropi itu penduduk 267.000. Luasnya 2.900 sampai 3.000 km persegi. Kalau kita 11.000 nih, Kampar ini. Desanya berapa Pak? 50. Artinya apa? Hampir setiap desa itu di bawah 1.000 semua. Kami pernah kunjungan ke situ, ya Pak Dakar ya, ke Padang Lawas itu. Enak lah ya desa, enak Pak tadi. Desa kami sudah lapangan bola saja. Kami tak nunggu APBD ini ketuk palu nih. Tak perlu kan? Kenapa? Yang diharapkan situ kan anggaran dana desa. Yang kami tunggu itu dana desa yang sudah di APBN. Nah, kita Riau ini khusus Kampar selalu ketinggalan. Saya ini orang pemekaran Pak. Perlu kabupaten ini mekar 5 benar masalah. Desa ini 242 itu kecil Pak. Iya kan? Dengan penduduk kita hampir 900.000 Pak ya. Ya? Hampir 900.000 penduduk kita dengan luas wilayah 11.000 km persegi. Nah, itu kan belum rasio sebenarnya. Nah, dalam konteks itu, karena secara politik dan regulasi sudah diatur, saya ingin negara hadir, artinya pemerintahan kepala daerah, kemudian perangkatnya di bawah termasuk Pak Kadis dan Camat, di reschedule ulang lah. Seperti Kota Pahan ya Pak ya. Itu sangat wajar dimekarkan, begitu luas dan begitu banyak, tapi tidak dimekarkan. Ini kampung Pak Abu, ada rumah Pak Agus tuh ya. Kampung istri saya. Kampung istrinya. Kemudian ini ada BPD dari Tarai ya. Saya tidak tahu argumentasinya apa kok Tarai tidak diusulkan. Semestinya Pak Kadis, kalau tidak diusulkan kita jemput bola. Problem kalian apa? Tarai bangun itu kemarin sudah turun tangan di Dinas Lingkungan Hidup untuk membersihkan sampah. Pagi ini sampah dibuang habis bersih semua, sore ditimbun lagi Tarai bangun itu. Kenapa? Tidak akan cukup dana desa atau anggaran desa untuk membiayai seluruh kebutuhan personal desa. Jadi jangan nunggu. Saya langsung bicara dengan Pak Kadis. Pak Kadis, iya Pak, tapi orang pikir bukan itu persoalannya. Persoalannya selaku leading sektor, kita harus ambil inisiatif. Pak Kadis, ambil inisiatif. Jadi harapan saya, Pak Kadis, saya ingin inventaris kualitas. Kalau kita ingin bersanding dengan provinsi lain yang memanfaatkan momentum moratorium pemekaran ini untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran kesejahteraan ya Pak Kadis. Kemudian memperpendek rentang birokrasi. Yang ketiga menciptakan lapangan kerja Pak. Kalau desa mekar, dia berapa orang? Kepala desanya satu lagi. Nanti Pak Arno kalau Kota Pahan apa misalnya kan nggak banyak saingan salin lagi kan? Jadi kabupaten. Nggak banyak saingan kan? Jadi caleg. Kemudian belum LPM-nya, belum BPT-nya dan lain.
Artinya kita harus ambil momentum ini. Kalau ditunggu camat, ditunggu kepala desa, mereka feodal seperti raja. Kalau raja itu ingin wilayahnya luas, penduduknya banyak, upetinya banyak. Betul Pak Buya? Jadi mindset ini harus kita ubah, dan kita masih punya kesempatan untuk mengubah. Kenapa? Sebab kita diberikan legalitas oleh negara ini untuk membuat kebijakan. Pak Kadis, kami di DPRD, dan kawan-kawan lain yang ada di organisasi-organisasi seluruh dunia. Saya pikir itu Ketua. Dan Silakan Pak. Menanggapi. Ya. Terima kasih. Ada 3 tanggapan dari Bapak anggota. Ada yang sudah layak, tapi tidak ada inisiasi dari desa. Kita sepakat, Pak. Nah, yang kami lakukan adalah pertama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita menyampaikan kepada melalui perwakilan wilayah yang ada di kabupaten, yaitu Pak Camat dan Kepala Desa yang sudah menyampaikan bahwa kegiatan pemekaran ini sudah dibuka berdasarkan Permen 1. Seluruh persyaratan teknis juga sudah kita sampaikan. Nah, terhadap desa-desa yang barangkali yang sebenarnya sudah memenuhi syarat tadi, ini memang perlu kita lakukan. Kami juga sepakat, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan penyampaian Pak Yakman tadi. Kita coba nanti melakukan pendekatan kepada kepala desa, Pak. Artinya nanti tetap melalui camat kita akan inventarisir, terutama desa-desa yang dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah sudah sangat layak. Kita akan coba konfirmasi apa yang menjadi kendala, karena pemerintah sudah membuka ruang ini yang seharusnya dimanfaatkan. Apa yang menjadi kendala? Kan kita ingin dulu tahu dari pemerintah desa dan BPD apa yang menjadi kendala, sehingga pada saat pemerintah membuka di tahun 2020 ini belum dimanfaatkan, katakanlah demikian. Kemudian dari pemerintah daerah ini juga tahun ini, Pak Yuli dan Bapak sekalian, memang kita membuat penganggaran untuk lanjutan. Artinya yang kita inventarisir di 2020, kita akan lakukan persiapan matangnya di 2021. Artinya berapa yang kita rekomendasikan memenuhi syarat, kita akan pastikan sampai dengan disusunnya Perbup desa persiapannya, syarat-syarat itu betul-betul memenuhi syarat. Namun dengan adanya aspirasi ini, tentu ini tidak terlepas daripada aspirasi masyarakat yang dalam hal ini ada penyampaian resmi melalui surat dari Pak Abu Nazar dan teman-teman terhadap aspirasi masyarakat. Nah, sebagai lembaga kepemudaan tentu juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai wakil masyarakat juga, karena di dalamnya juga ada pemuda, di dalamnya juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi aspirasi tersebut tentunya sangat kita hargai dan jadi catatan bagi kami pemerintah daerah untuk langkah kami selanjutnya. Kami nanti tentu akan mengkomunikasikan ini juga dengan tim akademis, karena kami satu tim ini. Jadi tim penataan itu satu nama timnya, tetapi di dalamnya ada Pemda dan tim akademis. Sehingga aspirasi ini akan kami sampaikan, dan nanti tentunya langkah-langkah tindak lanjut apabila nanti misalnya di 2021 kita akan inventarisir kembali dan kita akan minta kepala desa dan camat yang sudah layak itu menyampaikan kepada kita apa yang menjadi persoalan untuk kita pecahkan bersama. Ya, kalau memang ada kendala di stakeholdernya, di desanya, di mana nih? Karena kan musyawarah desa itu ada unsur pemerintah, ada unsur perwakilan masyarakat melalui BPD, di situ juga ada unsur lembaga-lembaga kemasyarakatan dan stakeholder lainnya. Karena memang tanpa ini sulit sebenarnya, karena pemerintah pun tidak punya kewenangan membentuk atau memekarkan tanpa adanya musyawarah desa. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di pasal 35. Nah, mungkin ini akan kita coba urai nanti Pak Ketua, Bapak sekalian mau menyampaikan aspirasi di mana kendalanya, dan mudah-mudahan nanti tentunya dengan komunikasi kami lebih lanjut dengan tim akademis dan kami laporkan ini ke Pak Bupati, tentunya dari 15 ini. Dan yang untuk kelurahan ini sebagai informasi juga bagi kita semua, kelurahan ini kan mengusulkan sebagian wilayahnya menjadi desa. Jadi di dalam usulan itu
ada yang namanya perubahan status, ada yang namanya pemekaran, karena dia berpisah. Dan di dalam regulasinya, sementara yang kami Persyaratan jumlah penduduk langsung diapakan saja, perintahkan desa untuk membentuk panitia. Rapat. Kalau nanti masih dia apa-apa, nah itu tadi. Jadi harus memang ditodong dia. Iya, ya, izin Pak Wakil, memang tadi yang sudah saya sampaikan juga. Pertama kita sounding dulu, kita panggil Pak, Ya. camatnya, kadesnya, BPD-nya. Apa yang menjadi alasan? Kan kita pengen dengar dulu nih, ya. Nah nanti tentunya kita sampaikan fakta-fakta regulasi dan fakta-fakta tujuan daripada pemekaran ini. Tujuan ini kan ada 5 Pak, termasuk juga untuk efektivitas pelayanan, apalagi wilayah yang sudah terlalu padat ya, tadi kan. Nah, itu artinya ini akan kita sounding. Tapi sekali lagi mohon izin Pak, memang tidak bisa Pemda serta-merta ini kita harus mekarkan, tidak. Tapi kita sounding, kita kembalikan lagi ke proses musyawarahnya. Tapi kita mengetahui alasannya. Kalau memang alasan itu bisa diterima dan mereka bisa bermusyawarah, artinya mungkin yang selama ini belum terbuka mindsetnya bahwa ini penting, kita buka mindsetnya. Tolong segerakan musyawarah desanya, tolong segera diinisiasilah pemekarannya ini. Dan ini tentunya kalau ini sudah dilakukan, kita pemerintah daerah siap memfasilitasi. Artinya jika diikuti di dalam pasal 35 tadi mekanismenya, persyaratannya, kita siap nanti Pak menyampaikan kepada tim dan kepada Pak Bupati untuk fasilitasi selanjutnya. Mungkin itu. Ya, artinya kan Dinas PB sudah membuat 2000 hektar sama yang kau benda tuh berarti. Dari sisi biologi, insya Allah Pak, nanti kita akan minta ke Capil, di Petapahan, memang sudah banyak juga info ke kita Pak. Kawan saya juga kan, Petapahan tuh, ya, tapi cukup banyak desa ya. Cuma itu tadi, inisiasi dari desanya wajib juga gitu. Jadi tidak hanya dari pemerintah daerah, ikuti musyawarah desa dari desa masing-masing. Oke, silahkan ke Pak Bunazar CS. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Komisi 1, Bapak Anggota DPR, kemudian Pak Kadis, beserta staf dan rekan-rekan dari perusahaan ini dari Taribangun. Menyimak apa yang sudah disampaikan, KNPI sebenarnya ini hanya menyampaikan aspirasi Pak Kadis, yaitu mendorong bagaimana desa-desa yang sudah layak untuk dimekarkan itu harus dimekarkan. Mungkin barangkali semua kita sudah sepakat bahwa pemekaran ini sebenarnya tujuan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat. Nah, ternyata ada oknum-oknum kepala desa yang sampai hari ini itu masih alergi dengan pemekaran. Itu sempat kita lontarkan di grup pemuda Kampar itu memang terjadi perdebatan, bahkan kepala desa pun protes gitu kan. Seperti Taribangun, Andra gitu kan, protes padahal itu udah 44.000. Kalau alasannya untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus menambah gitu Pak Kadis? Nah, jadi sekarang ini ada tidak keinginan baik dari kepala desa ini bersama-sama untuk memekarkan desanya, ya kan? Terus tadi disampaikan tidak ada kewenangan kepala dinas ini seperti apa Pak MD ini, apakah sudah bisa diintervensi atau bagaimana? Ya kan, ini saya nggak tahu apakah ini bisa diintervensi mereka yang layak untuk dimekarkan, terus mereka tidak mau dimekarkan. Nah, saya kira ini perlu Pak, karena kepala desa ini atasannya bupati Pak ya, dilantik oleh bupati, kalau mereka macam-macam, ini udah layak, kenapa nggak bisa dimekarkan? Apa alasan mereka? Mau yang disampaikan Bang Yuliat ini ingin menjadi raja, ingin berkuasa, upeti banyak gitu kan? Nah, ini yang perlu kita berikan pemahaman Pak. Kalau perlu Pak Kadis tuh tegur itu kades-kades yang apa nih kan, surati. Apa alasan mereka? Kalau 4 desa, kalau 1 miliar satu desa udah berapa banyak? Ya, berapa banyak desa yang disejahterakan, masyarakat yang disejahterakan. Penambahan lapangan kerja, kepala desa bertambah, KAUR bertambah, BPD bertambah, kemudian banyak lembaga-lembaga lain yang perlu yang bertambah Pak. Artinya ini image penekanan terhadap isi kepala dari kepala desa ini perlu dicuci, ya Pak Mas ya? Iya. Perlu. Ini untuk pemekaran, untuk kesejahteraan loh. Apa mau dia merambat? Mungkin barangkali Pak Kadis punya data desa-desa yang sudah layak, yang punya 800 KK itu kan, 4.000 jiwa itu mungkin sudah punya layak. Surati, kita surati saja. Surati, dipanggil kepala desanya, apa masalahnya?
Kalau alasan politis Pak barangkali nggak bisa terima kan, nggak bisa terima. Ini kan banyak yang menantang Pak dengan pemekaran. Saya dibilang saya nggak ada kepentingan sebenarnya. Kepentingan saya bagaimana masyarakat Kampar ini maju. Itu saja kepentingan saya banget. Kalau ada kepala desa yang menghambat pemekaran, berarti itu adalah kepala desa yang tidak ingin maju masyarakatnya. Ini Pak Kades. Jadi aturan-aturan yang sudah Pak Kades sampaikan itu saya kira Pak Kades yang lebih paham, yang lebih mengerti desa mana yang layak. Seperti Pantai Cermin itu Pak Sono, itu mereka juga lapor sama kita. Dari Kota Batak itu, bayangkan mereka berurusan ke Pantai Cermin, ya kan? Hanya mengurus apa namanya itu? Surat tanah, surat nikah, akad dan sebagainya. Bayangkan loh. Jadi kalau ada pemekaran desa, ini kan mengurus pendek apa? Dari Kota Batak ke desa. Kemudian juga Pak soal apa tadi di data capil ya? Ya. Harus online. Itu kan Pak Wakil, di Remo Panjang itu banyak perumahan-perumahan yang ber-KTP, mungkin ber-KTP Pekanbaru, KTP Medan, KTP Sumbar. Nah ini kan sebenarnya tugas dinas ini. Bisa nggak mereka tuh dibawa ke Kampar, pindahkan KTP mereka ke Kampar? Nah itu Pak Kades. Ya. Saya tengok di Kampar ini pelayanan publiknya masih ini Pak Kades. Seperti pembuatan KTP kan, akte kelahiran, kantornya nggak layak. Saya saja mengurus akte kelahiran Pak, saya tengok situ kan, di mana ini tempat apa, syarat apa? Situ Pak, spanduk Pak. Malu kita. Kabupaten yang sudah tua ini ternyata pelayanan publiknya masih begitu. Apa salahnya kita buat seperti mall pelayanan publik Pekanbaru itu kan? Kan mantap tuh Pak. Nah, saya kira mampu nih pemerintah kita. Jadi saya kira Pak perlu ada penekanan Pak, intervensi lah dari Pak Kadis. Panggil mereka, kalau perlu buat rapat kan, panggil mereka apa masalahnya lagi. Saya kira mungkin barangkali bisa tuh kepala dinas melalui Bupati Kampar Pak ya, untuk melakukan intervensi pemekaran desa itu. Nah itu barangkali Pak. Jadi kalau perlu pertemuan kita hari ini Pak harus ada rekomendasi dari Komisi 1 ini kepada dinas memperkuat kinerja Pak Kadis ke bawah untuk segera melakukan memenuhi persyaratan-persyaratan yang untuk pemekaran. Nah, barangkali itu tidak tambahan. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis yang saya hormati, Bangga Wakil Ketua Komisi 1, rekan-rekan DPR. Saya kira memang persoalan pemekaran desa sudah menjadi isu yang lama berkembang masyarakat. Namun masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Sama ini juga yang kita bahas. Ketika memang ada kendala administrasi kependudukan, itu mereka berurusan sangat susah seperti yang dibilang Pak Asono tadi, itu betul. Nah di satu sisi mereka nggak bisa berbuat banyak karena nggak ada inisiatif dari kepala desa untuk memekarkan ini. BPD juga kadang-kadang nggak mau bahas ini di bawah karena kembali kepada mereka bahwa mereka ini memang tidak ingin wilayahnya hilang. Ini kan pola-pola pikir lama, pikir mundur. Nah ketika memang ini sudah kita bahas di sini, memang baiknya nanti Komisi 1 merekomendasikan desa-desa yang jumbo ini, desa-desa besar ini direkomendasikan ke bawah, ke dinas terkait, ke bupati juga untuk memanggil kepala desanya untuk segera lakukan pemekaran. Nah, ini sudah bagus, ada beberapa desa yang sudah diusulkan, namun ada keteteran, ada yang tinggal. Desa-desa besar, desa-desa seperti Remo Panjang, Tarai Bangun, di Siaulu sana ada desa baru itu panjang sekali antara Pangkalan sampai ke Pasir Putih perbatasan dengan Pandau. Ini bisa menjadi 4 desa atau 5 desa bahkan. Namun ini tentu ada kajiannya. Nah dan juga untuk desa-desa yang di perbatasan mungkin itu ada baiknya itu dipikirkan untuk menjadi kelurahan. Kenapa demikian? Karena ini dari tahun ke tahun setiap terjadi pemilihan kepala desa atau pemilihan legislatif ini jadi bergaining oleh kepala desa. Ini kita bikin suket yuk, ya kan? Kita ini bahkan bocor kependudukan di sana masuk ke tentara di perbatasan, ya kan banyak penduduk yang di KTP dipermudah oleh calon-calon kepala desa yang akan maju, ya kan? Nah ini kalau lurah yang bertempat di sana, mereka nggak punya bergening itu, mereka kan nggak dipilih, mereka kan ditunjuk. Nah harapan kita desa-desa perbatasan, kawasan perbatasan itu lurahan, nah supaya aman perbatasan kita, supaya nanti orang yang leluasa. Orang mau masuk ke Riau, transit dulu ke Remo Panjang misalnya, karena di desa sana bisa dipermudah. Nah ini kalau
lurah nggak punya bergening itu. Kalau kepala desa punya. Kenapa demikian? Nanti berharap nanti dengan orang-orang yang punya suket ini nanti bisa milih pemilihan kepala desa, dimanfaatkan, ya kan? Padahal itu untuk sesaat aja, tapi dirugikan kita gitu dengan banyaknya penduduk ilegal yang dilegalkan. Nah, tapi kalau kelurahan mereka nggak punya bergening itu. Nah, desa-desa jumbo ini Pak, mau direkomendasikan Pak untuk segera dimekarkan. Seperti desa di kampung Pak Sono, ini kan udah skala besar. Penduduknya ada membludak. Pertapaan ini luar biasa. Pantai Cermin di desa perbatasan Kota Pekanbaru Garuda Sakti itu desa apa namanya? Karya Indah. Ini memang luar biasa Pak. Jadi harapan kita ada rekomendasi dari kita, dari Bapak di sini, dan juga nanti ada perpanjangan waktu nih Pak untuk mengurus administrasi di bawah ini. Boleh saya panggil, tolong dilengkapi di bawah, ya kan? Saya rasa kalau ada political will, ada keinginan kita bersama, ini kepala desa mau, apalagi pemerintah, bupati, komisi 1, Pemdes sudah instruksikan mereka, nggak ada cerita menolak. Mana membangkang itu kan biasanya karena mereka nggak takut. Karena mereka seolah menjadi raja, nggak ada teguran itu camat, nggak ada masalah itu. Ini kan karena ada sepele-sepele seperti itu. Tetapi kalau ada penekanan, mereka ini pasti itu cepat itu Pak. Ini macam tarik bangun itu kita lemparkan isu di grup sama Pak Abu, itu membangkang-bangkang, ya kan? Ini luar biasa kepala desa ini Pak. Yang penduduknya 40.000. Kepala desa yang Kepala desa membangkang, ya kan? Ini kan nggak boleh Pak. Ini kan untuk kemajuan bersama. Artinya Komisi 1 rekomendasikanlah desa-desa jumbo ini segera Pak. Karena data kependudukan ada di Sucapil, desa-desa jumbo cepat. Potensi daerahnya bagus. Segera dibukarkan. Persoalan kantor desa nanti kita carilah. Ini Pak Kades apa ini Tara ini BPD Tara sudah siapkan. Juga contohnya tempat ya Pak. Nah, ini kita bawa BPD-nya. Ini macam mana mereka terkendala di bawah Pak? Karena nggak ada kemauan. Nah, kemauan kita bersama-sama dari atas sekarang. Ini ada yang dari bottom up, ya kan, dari bawah. Nah, sekarang dari atas Pak, nyebut bola. Seperti yang dibilang oleh Pak Pemdas tadi dengan Pak kawan-kawan DPR ini. Nah, itu harapan kita ada rekomendasi Pak supaya lebih tajam. Ada endingnya rapat kita Pak. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Baiklah, sebelum apa saya kalau profil desa Terebangun itu tidak perlu saya bacakan lagi. Bapak Kadis sudah tahu semua. Tapi kalau profil kedusunan saya yang mau mekar batas wilayah lengkap. Pendidikan 1 sampai SMP, mulai dari PAUD sampai SMP udah ada, SMP 8. Dusun mana Pak? Dusun Pak Tarai, yang di seberang Jalan Kubah Raya, batas jelas Tanjung Kudu. Kemudian Riba Panjang, kemudian Jalan Kubah Raya, kedua wilayahnya udah lengkap SDM-nya. Cuman kendala, ini menggaji kendala. Kendala itu memang miscommunication. Kami tidak dapat informasi tentang adanya pemerintah Kabupaten Kampar mengadakan tentang desa ini, baik dari camat maupun dari kepala desa. Kami baru mendapat informasi tanggal 25 November bulan 2020. Itu pun dari anggota dewan yang terhormat Bapak Repol. Dan dia langsung memberikan pula contoh proposal. Jadi saya tanya kapan kalian rapat terakhir? 2 hari lagi. Tidak mungkin kami membuat proposal di dalam, itulah kendala. Tetapi kalau bagi dusun yang lain itu ada kendala. Waktu Bapak Iskandar Halim menjadi ketua BPD, dia pernah itu merancang untuk pemekaran desa. Itu diserang sama pemuda dan dibawa Kapolsek. Orang tuh diajak udah istilahnya trauma. Tapi kalau bagian kami tidak ada trauma, insyaallah. Nah, kami kalau ada, nah sekarang dari Bapak Kepala Dinas, kalau masih bisa kami diselipkan, istilahnya karena masih prosesnya dan perdanya belum keluar, kami bisa mengisi atau melengkapi persyaratan apakah bisa kami masuk. Nah, itu yang saya minta. Insyaallah Kepala Desa akan saya bawa rapat untuk MUMDes. Kalau dia tak mau, walaupun belum ada surat dari Bapak, karena saya ini termasuk Bapak dia. Kepala Desa sekarang tuh saya ikut beri namanya tuh Pak, atau dia lahir.
Itu. Ayah di bu ya. Itulah lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal disampaikan terkait dengan kehadiran pemerintah. Secara administrasi kita sudah lakukan, tapi mungkin perlu penguatan, kita sepakat. Jadi apa yang disampaikan tadi terhadap rekomendasi dari rapat ini, kami bahkan sangat-sangat menyetujui itu, Pak Wakil. Artinya hari ini kan ketemu komponen, ada pemerintah, ada Komisi 1, ada perwakilan aspirasi masyarakat. Artinya dari rekomendasi hari ini akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan menjadi bahan kajian kami di tim, dengan langkah awal adalah tentu melakukan inventarisasi terhadap desa-desa yang secara wilayah dan secara jumlah penduduk. Hasil pemetaan ini nanti akan kita sondingkan dengan pemerintah desa, karena pemerintah desa ini kan adalah sebuah wilayah otonom dengan perwakilan kabupaten di wilayah yaitu camat, untuk membahas hasil kita pada hari ini. Dan tentunya apa yang menjadi kebijakan nantinya kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan posisi dan kewenangan yang ada, dengan program yang ada. Artinya memang nanti jika memungkinkan di tahun ini kita akan lanjutkan dengan penambahan misalnya, kita akan lakukan. Tapi tentunya setelah kita data dulu Pak Wakil dan Bapak sekalian, berapa jumlah yang masuk, karena ini kan terkait juga dengan kebutuhan anggaran untuk itu, dan juga kerja tim kita kan bersama-sama dengan tim dari perguruan tinggi, ya, sama-sama dengan tim perguruan tinggi. Jadi nanti kami akan bahas juga dengan Prof. Yusri Munab terhadap hasil aspirasi ini, dan juga yang utama tentu adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada pemerintah desa bahwa walaupun ini ada dorongan dari pemerintah, tetapi mereka adalah pelakunya. Ya, BPD, Pak Kepala Desa harus sepakat, Pak. Makanya dalam permen itu bentuknya adalah musyawarah desa. Keputusan tertinggi dari sebuah kebijakan di desa adalah musyawarah desa. Nah, hasil musyawarah ini kita harapkan bulat nantinya. Makanya tadi Pak BPD juga menyampaikan sudah ada usaha sebenarnya. Sudah ada disonding dengan Pak Kades. Mungkin terkait waktu. Nah, waktu mungkin tadi sudah saya sampaikan, Pak. Kami mengumpulkan camat dan nyurati sejak bulan September lagi. Ini surat kita kan. Sudah lama, Pak, cukup lama. Kita sudah mulai awal proses itu Juli. Kita rapat internalnya di Agustus, September kita surati camat. Bahkan beberapa surat kita minta, karena belum banyak juga yang masuk, kita surati lagi. Supaya segera nih masukkan proposal, karena kita mau verifikasi gitu ya. Nah, itu artinya silakanlah Pak BPD nanti sonding terus di wilayah, karena tidak hanya dengan pemerintah desa, Bapak pendekatan dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk pemuda, supaya nanti bulat suaranya dalam musyawarah desa. Tinggal lagi Pak Kades dan Ketua BPD nanti kita sonding, coba ini difasilitasi, karena memang fasilitasi pemerintah desa itu tegas di dalam Permen 1 ini, bahwa setelah disosiasikan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa. Itu oleh Pak Kades dengan BPD. Jadi mungkin itu Pak Wakil tanggapan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Abu dan Bang Mulyana dan kawan-kawan. Terima kasih Pak. Persyaratan untuk kita apakan dimekarkannya. Artinya persyaratan jumlah penduduk dengan luas wilayahnya. Itu barangkali mungkin atas perhatian kita semua, kami ucapkan banyak terima kasih karena tentang pemekaran desa. Baik, terima kasih. Hari ini dilakukan rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar dengan Dinas PMD, dengan perwakilan ataupun dari KNPI Kabupaten Kampar terkait dengan aspirasi terhadap penataan desa, khususnya pemekaran desa Kabupaten Kampar. Nah, tadi sudah didiskusikan terkait dengan regulasi yang mengatur di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang persyaratan-persyaratan yang mesti dilengkapi, dipenuhi untuk sebuah usulan pemekaran desa. Nah, artinya kita sangat mengapresiasi aspirasi ataupun usulan dari masyarakat ini. Nah, tentunya ini menjadi bahan kebijakan pemerintah selanjutnya. Hasil dari rapat dengar pendapat ini tentunya akan kami bahas, kami kaji dengan tim penataan, karena tim ini bukan hanya pemerintah daerah Kabupaten Kampar, ini termasuk juga tim kajian dari akademis yang membantu kita dalam penataan desa, dan tentunya nanti akan menjadi laporan kami
dari dinas kepada pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu kepada Bapak Bupati Kampar. Nah, mudah-mudahan tentunya apa yang menjadi kajian, apa yang menjadi diskusi, apa yang menjadi rekomendasi daripada rapat kita hari ini dapat segera kita tindak lanjuti sehingga aspirasi yang masuk dapat kita teruskan dan dapat kita jadikan bahan kebijakan sesuai dengan regulasi yang ada. Yang mana tujuan daripada pemekaran ini tentunya bagaimana terciptanya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan dan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja. Ini kita akan bahas dulu di tim nanti karena kan kita ada tim ya. Karena kegiatan kita kan akan kita mulai lagi di 2021. Untuk pertama memfinalisasi persiapan yang verifikasi 2020 kemarin sebelum nanti diterbitkan peraturan bupati. Nah, aspirasi ini tentu menjadi bagian yang akan dipertimbangkan oleh tim nantinya terhadap inventarisasi terhadap desa-desa lainnya yang juga nanti akan mengusulkan pemekaran ini. Ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Tanggapan dari kami, alhamdulillah bersyukur karena telah diundang oleh anggota dewan dan juga dari KNPI yang memediasi untuk pemekaran desa. Karena dalam hal ini dulu kami terlambat informasi mengenai pemekaran, jadi kami terlambat untuk mengajukan proposal ke Kasih PMD pemerintahan. Jadi alhamdulillah sekarang, tapi belum juga dapat titik terangnya, cuman akan disusun dulu peraturan dan perda oleh Kasih PMD. Mudah-mudahan kalau kami berharap dan seluruh masyarakat di Tarebangun ingin untuk adanya pemekaran ini untuk kemajuan pelayanan dan pembangunan desa kami. Sekian, Pak. Demikian seputar Riau, Anda bisa menyaksikan berita kami di Riau.tv, TV Melayu selalu di hati. Wassalam, sampai jumpa.